Mereka memberikannya rumah di tepi jurang sebagai lelucon. Tapi apa yang dia temukan di dalamnya? Sari Wijaya berada di ambang keputusasaan ketika menerima pemberitahuan tentang warisan dengan 5 anak kecil dan hanya hari untuk meninggalkan apartemen sewaan. Dia telah kehilangan harapan untuk menemukan solusi atas situasinya. Saat itulah, Jurusita mengetuk pintunya membawa dokumen yang akan mengubah segalanya. Tantenya Kartini, seorang wanita eksentrik yang hanya pernah dia temui 2 kali dalam hidupnya, telah meninggalkan sebuah properti dalam wasiat khusus untuknya. Ibu Sari Wijaya, saya membawa pemberitahuan resmi tentang warisan, kata pria paruh baya itu, menyesuaikan kacamatanya sambil memeriksa kertas-kertas. Warisan. Pasti ada kesalahan, jawab Sari menggendong bayi Budi. Sementara keempat anak lainnya bersembunyi di belakangnya. Aditya 8 tahun adalah yang tertua. Lalu ada si kembar Anissa dan Citra 6 tahun dan Rizky 4 tahun. Tidak ada kesalahan, Bu. Almarhumah Kartini Maria Wijaya meninggalkan sebuah properti pedesaan di Batu untuk ibu, sesuai wasiat yang terdaftar di kantor notaris. Sari membaca dokumen dengan tangan gemetar. Batu berjarak 3 jam. Perjalanan dari Jakarta di pegunungan, daerah perbukitan. Dia hampir tidak ingat Tante Kartini, seorang wanita penyendiri yang muncul di pertemuan keluarga sambil mengatakan hal-hal aneh yang tidak dianggap serius oleh siapapun. Anda yakin ini untuk saya? Tanyanya lagi tidak percaya. Sangat yakin, Bu, dokumennya semua sudah beres. Properti itu sekarang milik Anda. Malam itu setelah menidurkan anak-anak, di lantai apartemen kosong, Sari melihat pemberitahuan itu untuk ke-100 kalinya. Dia tidak punya pilihan. Uangnya sudah habis. Pemilik apartemen menuntut untuk segera pergi dan dia tidak punya tempat lain untuk dituju. Keesokan paginya dia membawa barang-barang sedikit miliknya dan kelima anaknya naik bus menuju Batu. Perjalanannya melelahkan dengan bayi menangis dan anak-anak lainnya gelisah. Ketika akhirnya mereka tiba di desa kecil di pegunungan, menanyakan properti milik Kartini Wijaya. Rumah Kartini si gila. Tertawa sopir taksi lokal. Seorang bapak berambut kelabu bernama Pak Slamet. Ibu, yakin ingin pergi ke sana? Mengapa? Bertanya begitu? Sari merasa dadanya sesak. Ibu Kartini dikenal karena keeksentrikannya. Saya akan antar kalian ke sana. Tapi, bersiaplah untuk kejutan. Pendengar, sayang, jika Anda menikmati cerita ini, silakan berikan like dan terutama subscribe ke channel. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang lanjutkan. Taksi itu naik melalui jalan tanah yang curam melewati rumah-rumah sederhana dan perkebunan kopi. Semakin jauh dari pusat desa, pemandangan menjadi lebih liar dan bergunung. Setelah 20 menit, Pak Slamet menghentikan mobil di depan gerbang. Berkarat. Ini dia. Katanya menunjuk ke jalan setapak yang menanjak di lereng bukit. Tapi Bu, saya tidak akan naik sampai ke atas. Mobil tidak kuat tanjakan ini. Dan selain itu, Ibu akan mengerti ketika sampai di sana. Sari membayar ongkosnya dan mengambil barang bawaannya. Dengan Budi dalam gendongan dan keempat anak lainnya di sampingnya, dia mulai mendendaki jalan setapak yang sempit. Setiap langkah, kemiringannya semakin tajam. Setelah 15 menit berjalan, dia mendengar suara dan tawa dari bawah. Lihatlah, benar-benar ada yang datang melihat rumah si gila. Teriak seorang wanita dari jendela rumah terdekat. Aku yakin itu keponakan yang selalu dia ceritakan. Sahut suara lain, akan terkejut dengan hadiah yang diterimanya. Tawa-tawa terus bergema di sepanjang lereng. Sementara Sari terus berjalan semakin khawatir apa yang diketahui orang-orang ini yang tidak dia ketahui. Ketika akhirnya sampai di puncak jalan setapak, Sari berhenti dan merasakan kakinya lunglai. Di hadapannya berdiri hal paling menggelikan yang pernah ia lihat seumur hidup.
Sebuah rumah kayu berwarna biru pudar, tergantung di tepi tebing berbatu. Hanya ditopang sistem balok dan kabel yang seolah dipasang oleh orang yang tak paham teknik. Ibu, rumahnya mau runtuh? Teriak Aditya menggenggam tangan si kembar yang mulai menangis. Benar-benar mau runtuh? Tanya Rizky bersembunyi di balik rok ibunya. Sari mendekat perlahan, menggendong bayinya lebih erat. Struktur rumah berderak diterpa angin dan melalui papan kayu yang renggang. Ia bisa melihat jurang sedalam setidaknya 50 meter di bawahnya. Rumah itu tak punya fondasi yang layak, hanya ditopang balok, kayu yang tertancap di batu. Selembar kertas menempel di pintu depan. Sari mengambilnya hati-hati, khawatir gerakan kasar bisa menggoyahkan bangunan. Untuk keponakanku tersayang Sari. Tulis surat itu dengan tulisan tangan Tante Kartini yang gemetar. Aku tahu ini pasti terasa aneh, tapi percayalah padaku. Rumah ini menyimpan rahasia yang lebih berharga dari yang kau bayangkan. Masuklah dengan hati-hati dan carilah perpustakaannya. Tantemu yang menyayangimu meski dari jauh, pes. Abaikan saja tawa tetangga. Mereka tak tahu apa-apa. Sari memandangi anak-anaknya lalu ke rumah yang goyah itu dan akhirnya ke surat itu. Ia tak punya pilihan ini atau menginap di luar dengan 5 anak kecil. Anak-anak, kita masuk perlahan, sangat perlahan. Jangan ada yang lari atau melompat. Mengerti? Tapi ibu, kalau rumahnya runtuh, tanya Anissa, salah satu si kembar tidak akan runtuh. Sayang, Tante Kartini tinggal di sini bertahun-tahun kan? Sebenarnya Sari sama sekali tidak yakin, tapi ia harus menanamkan rasa aman pada anak-anak. Pintu depan terbuka dengan deritan keras yang membuat seluruh struktur bergetar. Halus. Bau apek dan kayu tua memenuhi hidungnya. Di dalam rumah ternyata cukup luas dengan 3 kamar, ruang tamu, dapur, dan 1 kamar mandi sederhana. Semua jendela menghadap ke jurang, menawarkan pemandangan lembah di bawahnya yang memukau, namun menakutkan. Yang paling menarik adalah perabotannya. Rumah itu penuh dengan barang antik yang terawat baik, meja kayu mahoni solid, kursi ukiran tangan, lemari kayu cedar yang tampak berusia ratusan tahun, dan tirai rendah halus yang kontras dengan kondisi rumah yang rapuh. Aditi taruh koper di sudut sana dan bantu jaga adik-adikmu, kata Sari sambil menjelajahi ruangan. Dan ingat jangan berlari di menemukan bahan makanan segar dan kulkas yang menyala. Seseorang baru saja berada di sini. Ini aneh, mengingat Tante Kartini telah pergi 3 bulan lalu menurut dokumen. Saat itulah Aditya memanggilnya dari ruang utama. Ibu, ada yang aneh di sini. Sari menghampiri anaknya yang berdiri di depan rak buku yang memenuhi 1 dinding. Aditya menunjuk ke bagian di mana buku-buku itu tampak palsu. Lihat, Ibu. Buku-buku ini tidak bisa dibuka, seperti hanya hiasan. Sari mendekat dan menyentuh punggung buku-buku itu. Benar, seolah terbuat dari kayu yang dicatat. Ia mendorongnya pelan dan merasakan ada yang longgar. Tiba-tiba seluruh bagian itu bergeser ke dalam membuka lorong gelap di balik rak buku. Ya Tuhan, gumam Sari. Keren. Lorong rahasia, seru. Rizky berlari menuju bukaan. Rizky, jangan. Teriak Sari menarik lengan anaknya. Kita tidak tahu apa isinya. Ia mencari senter dan menemukannya di laci dapur. Dengan hati-hati, ia menyinari bagian dalam lorong rahasia. Sebuah ruangan kecil seperti kantor pribadi, dengan meja, kursi, dan beberapa kotak bertumpuk. Dia meninggalkan anak-anak di ruang tamu dengan instruksi ketat untuk tidak keluar dari sana dan masuk sendiri ke ruang rahasia, membawa bayi dalam gendongannya. Hal pertama yang dilihatnya adalah ratusan surat berserakan di atas meja. Semuanya dialamatkan kepada seseorang berambang. Surat-surat itu diatur berdasarkan tanggal, beberapa berasal dari lebih dari 40 tahun yang lalu. Dia mengambil salah
Satu yang terbaru dan mulai membaca. Bambang sayang 1 hari lagi berlalu, tanpa kamu kembali. Aku tahu kamu berjanji akan kembali setelah mengumpulkan cukup uang untuk menikah. Tapi sudah 2 dekade berlalu, aku masih menyimpan harapan bahwa suatu hari kamu akan muncul di rumah yang kubangun untuk kita berdua ini. Jika sesuatu terjadi padaku, setidaknya aku ingin seseorang tahu bahwa semua yang kakukan di sini adalah demi cinta. Sari merasakan dadanya sesak. Tante Kartini telah hidup sepenuhnya menantikan cinta yang tak pernah kembali. Tapi mengapa membangun rumah di tempat yang begitu berbahaya? Dia melanjutkan membaca surat-surat lain dan secara bertahap memahami ceritanya. Bambang adalah seorang insinyur yang datang bekerja pada pembangunan jembatan di daerah itu pada tahun 1980-an. Dia dan Kartini jatuh cinta, tapi dia harus pergi untuk pekerjaan lain. Berjanji akan segera kembali. Kartini menunggu setahun. Tahun, dia tidak akan utus Kanang. Tepat di tempat mereka bertemu dan menghabiskan momen-momen spesial bersama. Di puncak gunung dengan pemandangan seluruh wilayah. Jika dia kembali suatu hari, dia akan menemukanku di sini. Tulisnya dalam salah satu surat rumah. Kita akan selalu menantinya meskipun di ujung dunia. Surat-surat itu juga mengungkapkan bahwa Kartini tidak segila yang dipikirkan tetangga. Dia adalah wanita cerdas yang telah belajar teknik melalui korespondensi agar bisa membangun rumah sendiri. Perhitungan strukturalnya semua tercatat di buku. Catatan terpisah menunjukkan dia tahu persis apa yang dilakukannya. Sari membuka salah satu kotak dan menemukan sesuatu yang membuatnya terkesiap. Koin-koin kuno dari emas dan perak, beberapa berasal dari abad ke-19. Ada juga sertifikat deposito bank dan akta properti lainnya. Di kota lain dia menemukan peta rinci wilayah dengan titik-titik yang ditandai merah. Setiap titik memiliki nomor dan catatan kecil di sampingnya. Titik pertama ditandai sangat dekat dengan rumah dengan catatan hadiah pertama untuk Bambang jika dia kembali. Ibu. Suara Aditya membawanya kembali ke kenyataan. Ada orang di luar. Sari dengan cepat menyimpan koin-koin itu di sakunya dan keluar dari ruang rahasia, menutup jalan rahasia di belakangnya. Melalui jendela, dia melihat seorang pria tua menaiki jalur menuju rumah. Pria itu tampak berusia sekitar 70 tahun, rambut putih dan langkah yang tegas. Meski usianya, dia mengenakan pakaian sederhana pekerja pedesaan dan membawa tas kecil berisi perkakas. "Selamat sore," katanya ketika tiba di pintu. "Saya Bambang Susanto. Saya dengar ada keluarga Kartini yang datang tinggal di rumah ini." Jantung Sari berdebar kencang. Mungkinkah dia Bambang yang sama dari surat-surat itu? "Saya Sari, keponakan Ibu Kartini. Beliau pergi beberapa bulan lalu dan meninggalkan rumah ini untuk saya." "Saya tahu," kata Bambang dengan ekspresi sedih. "Saya tahu ketika kembali ke daerah ini, saya datang untuk berpamitan padanya, tapi saya terlambat." "Anda adalah ya, saya Bambang dari surat-surat itu. Saya tahu dia menulis untuk saya selama bertahun-tahun ini. Saya tak pernah berhenti mencintainya. Tapi kehidupan membawaku jauh dari sini. Ketika akhirnya bisa pensiun dan kembali, dia sudah pergi." Sari tidak tahu harus berkata apa. Itu situasi yang benar-benar tak nyata. "Boleh saya masuk?" tanya Bambang. "Saya tahu rumah ini tampak berbahaya, tapi saya bisa menjelaskan semuanya. Saya membantu Kartini membangunnya di tahun-tahun awal sebelum harus bepergian lagi." Sari ragu-ragu tapi sesuatu pada ketulusan pria itu menenangkannya. Dia mengizinkannya masuk memperkenalkan anak-anak dan membawanya ke ruang utama. "Kartini jauh lebih cerdas daripada yang orang bayangkan," kata Bambang berjalan di dalam rumah. Seolah mengenal setiap sudutnya. Struktur ini mungkin tampak tidak stabil, tapi sepenuhnya aman. Dia menghitung semuanya hingga detail terkecil. Bagaimana maksudnya? Rumah ini benar-benar menggantung di tebing itu.
Ilusi optik, jelas Bambang menuju salah satu jendela. Ayo lihat. Sari mendekat. Dengan hati-hati masih menggendong Budi. Lihat ke bawah dengan seksama. Lihat, titik-titik penyangga di batu itu. Sari memaksakan pandangannya dan berhasil membedakan serangkaian pilar beton yang tertancap langsung di batu padat, tersembunyi baik oleh vegetasi. Kartini mempelajari geologi dan teknik sipil bertahun-tahun sebelum memulai pembangunan. Gunung ini terbentuk dari granit masif, lebih solid daripada fondasi gedung Manaun di kota. Yang kalian lihat sebagai balok yang rapuh, sebenarnya hanyalah elemen dekoratif. Rumah ini ditopang oleh fondasi beton bertulang yang masuk 3 me ke dalam batu. Tapi mengapa dibuat terlihat seperti akan runtuh? Untuk menjauhkan yang penasaran dan yang serakah, Bambang tersenyum. Kartini tahu dia mewarisi properti berharga dari keluarga. Jika orang tahu dia punya uang, mereka tak akan membiarkannya tenang. Sari mulai memahami rencana jenius tante itu. Berpura-pura gila dan tinggal di rumah yang tampak tidak stabil adalah cara terbaik untuk melindungi privasi dan kekayaannya. Anak-anak sudah lapar, kata Aditi, menyela percakapan dan bayinya menangis. Terus, tentu kalian pasti lelah dari perjalanan, kata Bambang. Biarkan saya menyiapkan sesuatu. Saya mengenal dapur. Ini lebih baik daripada tempat Manaun di dunia. Sementara Bambang memasak, Sari menjelajahi rumah lebih lanjut dengan anak-anak. Di kamar tidur, dia menemukan pakaian wanita yang ukurannya cocok untuknya dan pakaian anak-anak yang pas untuk anak-anaknya. Seolah Tante Kartini tahu persis siapa yang akan datang tinggal di sini. Selama makan malam, Bambang menceritakan kisahnya seutuhnya. Dia terpaksa pergi pada tahun 1940 karena ayahnya sakit dan butuh perawatan di kota lain. Ketika mencoba kembali, dia tahu bahwa Kartini telah menjadi gila dan hidup sendirian di rumah, berbahaya di tebing. Saya mencoba mengunjunginya beberapa kali selama bertahun-tahun, tapi tetangga selalu bilang dia tidak mau melihat siapapun dan lebih baik saya tidak naik ke sana. Jelasnya, baru sekarang saya paham bahwa dia sedang melindungi rahasianya. Dan, Bapak, apa yang dilakukan selama bertahun-tahun ini? Tanya Sari. Saya bekerja di konstruksi di seluruh negeri, menabung sedikit uang, tapi tak pernah bisa melupakan Kartini. Saat saya pensiun, hal pertama yang saya lakukan adalah kembali ke sini. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Sari menunjukkan kepada Bambang ruang rahasia dan surat-surat itu. Dia menangis, membaca kata-kata cinta yang Kartini tulis untuknya selama bertahun-tahun. Dia tak pernah menyerah pada saya, gumamnya memegang salah satu surat terbaru dan saya tak pernah menyerah padanya. Tapi waktu memisahkan kita, Bambang, saya perlu tanya sesuatu. Dia meninggalkan peta dengan titik tanda. Apakah Bapak tahu artinya? Bambang tersenyum di balik air mata. Kartini selalu hati-hati dengan uang. Dia bilang, bank tidak aman dan lebih suka menyembunyikan tabungannya di tempat yang hanya kami berdua yang tahu. Titik-titik di peta itu pasti lokasi di mana dia mengubur sebagian kekayaannya. Kekayaan. Kartini mewarisi beberapa properti pedesaan dari keluarga. Selain menemukan tambang kecil batu semi mulia di tanahnya, selama bertahun-tahun ini, dia menjual batu-batu itu sedikit demi sedikit dan menginvestasikan uangnya. Tapi semua dilakukan diam-diam agar tak ada yang tahu kekayaannya. Sari merasa kakinya lemas. Dia mewarisi bukan hanya rumah eksentrik, tapi mungkin juga kekayaan besar. Besok kita bisa mulai mengikuti petanya. Jika kamu mau. Usul Bambang. Kartini meninggalkan petunjuk agar aku membantu setiap kerabatnya yang datang mencari warisan. Bagaimana Bapak tahu hal ini? Karena aku menerima surat darinya tahun lalu. Dia telah menemukan tempat tinggalku dan menulis surat kepadaku tentang rencananya. Dia bilang, jika sesuatu terjadi padanya, aku harus membantu orang yang mewarisi rumah ini.
Bambang mengeluarkan sepucuk surat yang menguning dari sakunya. Bambang, sayang, canya dengan suara keras. Jika kamu membaca ini, itu artinya kita tidak bisa bertemu kembali di kehidupan ini, tapi kamu bisa membantuku untuk terakhir kalinya. Aku meninggalkan segalanya untuk seorang keponakan tersayang yang memiliki 5 anak dan membutuhkan bantuan. Jika dia datang ke sini, bantu dia menemukan harta yang kusimpan untuk keluarga kita. Anggap ini sebagai permintaan terakhirku atas nama cinta. Sari tidak bisa menahan air matanya. Tante Kartini telah memikirkan segalanya, termasuk meninggalkan petunjuk agar Bambang membantunya bahkan setelah kepergiannya. Keesokan paginya, sementara anak-anak bermain di bawah pengawasan Aditya, Sari dan Bambang pergi untuk menjelajahi titik pertama yang ditandai di peta. Letaknya hanya 200 meter dari rumah di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon tua. Kartini bilang tempat ini memiliki makna khusus, jelas Bambang. Sambil mereka menggali dengan alat-alat yang dia bawa. Disinilah kami pertama kali bertemu. Aku sedang melakukan survei topografi untuk pembangunan jembatan dan dia muncul menawarkan air dingin. Setelah menggali selama 1 jam, sekop Bambang membentur sesuatu yang padat. Itu adalah kotak logam yang tersegel rapat. Di dalamnya mereka menemukan lebih banyak koin emas, beberapa perhiasan kuno, dan sebuah surat. Jika kamu sampai di sini, itu artinya Bambang sedang membantumu, seperti yang aku tahu akan dilakukannya. Ini hanyalah harta pertama dari 7 yang kusembunyikan di sekitar properti ini. Masing-masing mewakili 1 tahun yang kutunggu dia. Sebelum akhirnya menerima bahwa kisah kami telah berakhir. Gunakan uang ini untuk merawat anak-anakmu dengan baik dengan cinta. Tante Kartini Sari hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dalam kurang dari 24 jam, hidupnya telah berubah sepenuhnya. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka menemukan sebuah mobil terparkir di ujung jalan setapak dan seorang pria berjas mendaki ke arah mereka. Dia jelas seorang pengacara atau pegawai negeri. Ibu Wijaya, tanya pria itu ketika mencapainya. Saya BPK Hendra Saputra, pengacara keluarga Wijaya. Kita perlu berbicara tentang warisan yang ibu terima. Tentu, Pak, silakan. Ada masalah yang muncul. Kerabat lain dari almarhumah Ibu Kartini sedang mempersoalkan surat wasiatnya. Mereka menyatakan bahwa dia tidak dalam kondisi mental yang layak untuk mengambil keputusan ketika menyusun dokumen-dokumen tersebut. Sari merasa seolah tanah di bawah kakinya runtuh. Apa maksudnya? Apakah surat wasiatnya tidak sah? Untuk sementara masih sah, tapi ada sengketa hukum yang diajukan. Para ahli waris lainnya menyatakan bahwa Ibu Kartini dikenal di daerah ini sebagai orang yang tidak seimbang secara mental yang akan membatalkan setiap keputusan hukum yang dibuatnya. Bambang mendekat dengan ekspresi serius. Pak, dengan segala hormat, siapa yang membuat klaim-klaim ini? Sepupu almarhumah penduduk Jakarta. Mereka mengklaim lebih berhak atas warisan karena mereka adalah kerabat yang lebih dekat dan menyatakan bahwa Ibu Sari hampir tidak mengenal almarhumah. Dan, apa artinya ini bagi saya dan anak-anak saya? Tanya Sari merasakan kepanikan mulai menguasai. Untuk sementara Ibu bisa terus tinggal di properti ini, tetapi tidak boleh menjual atau melakukan modifikasi besar sampai sengketa diselesaikan di pengadilan. Prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Setelah pengacara itu pergi, Sari duduk di beranda rumah dan mulai menang. Dia pikir masalahnya sudah berakhir, tetapi sekarang segalanya menjadi lebih rumit dari sebelumnya. Jangan putus asa, kata Bambang duduk di sampingnya. Kartini sangat cerdas. Aku yakin dia telah memperkirakan kemungkinan ini dan meninggalkan bukti tentang kesehatan mentalnya. Bukti seperti apa? Mari kita cari di ruang rahasia. Kalau aku mengenal Kartini, dia pasti mendokumentasikan semuanya dengan teliti.
Mereka kembali ke ruang rahasia dan mulai memeriksa semua kertas dan buku catatan. Di sebuah laci terkunci yang berhasil dibuka, Bambang dengan kunci yang ditinggalkan Kartini padanya. Bertahun-tahun lalu, mereka menemukan sebuah amplop tertutup dengan tulisan untuk kasus perselisihan hukum. Di dalam amplop terdapat puluhan dokumen laporan medis terbaru yang membuktikan Kartini dalam kondisi kesehatan mental yang sempurna. Foto, struktur teknik rumah yang menunjuk perhitungan yang tepat, bahkan sertifikat kursus teknis yang telah dia ikuti melalui korespondensi. Tapi yang paling mengesankan adalah sebuah buku harian rinci selama 10 tahun. Terakhir di mana Kartini mencatat kegiatan, pikiran, dan keputusannya setiap hari. Tulisan tangannya tegas dan jelas, penalarannya logis dan terstruktur dengan baik. Itu adalah bukti pasti bahwa dia dalam kapasitas mental penuh ketika menyusun surat wasiat. Ada satu hal lagi, kata Bambang. Menarik setumpuk kertas dari dasar laci. Kartini menyewa detektif swasta untuk menyelidiki sepupu-sepupu dari Jakarta. Lihat apa yang dia temukan. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan bahwa para sepupu telah mencoba mendekati Kartini dalam beberapa tahun terakhir. Selalu tertarik pada propertinya. Tapi, dia telah menyadari niat mereka dan memutuskan untuk mewariskan semuanya kepada Sari justru untuk menghindari jatuh ke tangan orang-orang serakah. Dia tahu mereka akan membantah surat wasiat. Kata Sari membaca laporan-laporan itu. Karena itulah dia menyiapkan semua bukti. Ini. Kartini selalu selangkah lebih maju dari semua orang dan senyum Bambang. Besok pagi aku bawa dokumen-dokumen ini ke pengacara yang menangani kasus ini. Untukmu. Malam itu Sari bisa tidur sedikit lebih tenang. Anak-anak aman dan terpenuhi makanannya. Rumah lebih kokoh dari yang terlihat dan ada cukup bukti untuk menjamin warisan. Tapi keesokan paginya dia terbangun oleh teriakan dari luar. Dari jendela dia melihat dua pria berjas mencoba menaiki jalan setapak sambil membawa peralatan. Apa yang terjadi? Tanyanya pada Bambang yang sudah bangun dan mengamati para pria itu. Sepertinya mereka penilai atau insinyur, mungkin dikirim oleh para sepupu untuk menilai properti ini. Sari turun untuk berbicara dengan para pria itu. Selamat pagi tuan-tuan. Ada yang bisa saya bantu? Ibu Sari, kami insinyur yang disewa keluarga Wijaya untuk melakukan penilaian struktural properti ini, kata salah satu pria, seorang lelaki gemuk yang berkeringat karena usaha mendaki. Penilaian struktural. Iya, Bu. Para ahli waris sah ingin tahu, apakah bangunan ini menimbulkan risiko, keamanan, dan apakah memiliki nilai komersial nyata. Bambang mendekat dengan ekspresi tegas. Tuan-tuan, saya membantu membangun rumah ini. Jika kalian ingin melakukan penilaian, saya temani dan jelaskan semua detail strukturnya. Kedua insinyur itu saling memandang, jelas terganggu dengan kehadiran Bambang. Tidak perlu, Pak. Kami profesional yang berkualifikasi, kata yang lebih tinggi seorang pria kurus berkacamata. Tentu saja, jawab Bambang dengan tenang. Tapi karena saya tahu sejarah pembangunannya, saya bisa memberikan informasi teknis penting untuk penilaian. Sepanjang hari, para insinyur mengukur, memotret, dan mencatat data tentang rumah itu. Bambang mendampingi mereka dari dekat, menjelaskan setiap detail struktur, dan menunjukkan titik-titik penyangga tersembunyi di bebatuan. Di penghujung hari, para pria itu tampak bingung dan kesal. Strukturnya lebih kokoh dari yang terlihat. Gumam insinyur gemuk itu pada rekannya, mengira tidak ada yang mendengar. Iya, laporannya tidak akan seperti yang mereka harapkan. Jawab yang lain. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, silakan berikan like dan terutama subscribe ke channel. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang lanjutkan. Minggu berikutnya BPK Hendra kembali dengan kabar para insinyur telah
menyerahkan laporan dan di luar dugaan, para penggugat, rumah itu dinilai sebagai konstruksi yang inovatif secara teknis dan aman secara struktur. Selain itu, tanahnya dinilai dengan harga yang sangat tinggi karena lokasi dan karakteristik geologisnya. Apakah ini baik untukku? Tanya Sari. Sangat baik. Ini benar-benar meruntuhkan argumen mereka bahwa rumah ini adalah bangunan aneh dan tak bernilai. Bersama dengan dokumen-dokumen yang Bapak Bambang bawa, yang membuktikan kewarasan Ibu Kartini, kasus ini praktis sudah dimenangkan. Namun kabar baik itu tak berlangsung lama. 2 hari kemudian BPK Hendra muncul lagi. Kali ini ditemani seorang wanita, berusia sekitar 50 tahun dan seorang pria yang lebih tua. Sari ini adalah Dewi dan Agus Wijaya, sepupu yang sedang mempersoalkan warisan itu. Mereka datang untuk menawarkan kesepakatan. Dewi adalah seorang wanita yang berpakaian rapi dengan pakaian mahal dan perhiasan mencolok. Agus tampak berusia sekitar 60 tahun dan memandang rumah itu dengan ekspresi merendahkan. Sari bukan? Kata Dewi dengan senyuman dipaksakan. Saya datang berbicara denganmu sebagai sesama sepupu. Seluruh situasi ini bisa diselesaikan dengan cara yang bersahabat. Kesepakatan seperti apa? Tanya Sari. Nah, kamu punya 5 anak untuk dibesarkan dan pasti membutuhkan uang. Kita bisa membagi nilai warisan itu secara merata. Kamu dapat bagianmu dalam bentuk uang tunai dan kami yang akan mengurus properti serta segala kerumitan merawat semua ini. Agus mendekat, mengamati struktur rumah. Sejujurnya, saya tidak mengerti apa yang dipikirkan sepupu kita Kartini ketika membangun benda ini. Pasti butuh kerja keras untuk merawatnya. Belum lagi bahayanya bagi anak-anak. Rumah ini benar-benar aman, kata Bambang yang telah mendekat setelah mendengar suara-suara. Dan Anda siapa? Tanya Dewi dengan dingin. Bambang Susanto. Saya adalah tunangan Kartini bertahun-tahun yang lalu. Agus tertawa sarkastik. Ayah Bambang terkenal yang meninggalkan sepupu kami. Kami dengar Anda muncul di sini tak lama setelah dia meninggal. Waktu yang menarik, bukan Agus? Tegur Dewi. Menyadari sepupunya telah terlalu kasar. Saya tidak datang ke sini untuk kepentingan finansial, kata Bambang dengan penuh harga diri. Saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada wanita yang saya cintai seumur hidup. Tentu-tentu, kata Agus jelas tidak percaya. Dan sekarang Anda membantu sepupu kami tercinta di sini untuk menikmati warisannya. Sari merasa darahnya mendidih. Tuan-tuan, saya tidak meminta untuk mewarisi apun. Tapi karena tante saya meninggalkan ini untuk saya akan memperjuangkan hak saya dan hak anak-anak saya. Yakin? Tanya Dewi, mengubah nada menjadi mengancam. Karena proses pengadilan sangat mahal, dan kalian sepertinya tidak punya uang untuk pengacara mahal. Kami punya. Selain itu, tambah Agus, kami bisa membuktikan bahwa sepupu kami dalam kondisi mental yang rapuh. Di tahun-tahun terakhirnya kami punya saksi-saksi di kota. Saksi apa? Tanya BPK Hendra. Orang-orang yang bergaul dengannya dan dapat memberikan kesaksian tentang ketidakstabilan mentalnya, jawab Dewi dengan samar. Setelah para sepupu pergi, Sari merasa hancur. Dia tidak punya uang untuk pertarungan hukum yang berlarut-larut dan mereka jelas punya sumber daya untuk membuat hidupnya sangat sulit. Jangan biarkan mereka mengintimidasi, kata Bambang. Kartini sudah meramalkan ini juga. Mari kita cari lagi di ruang rahasia itu. Malam itu mereka menemukan satu laci tersembunyi lagi di balik panel palsu. Di dalamnya ada rekaman kaset. Puluhan. Jumlahnya semuanya berlabel tanggal. Kartini merekam percakapan, tanya Sari. Mari kita dengarkan salah satu yang paling baru, usul Bambang. Mereka memasang satu kaset ke dalam alat yang ada di meja. Suara Kartini terdengar jelas dan tegas. 16 Januari 2024. Hari ini saya menerima
Kunjungan lagi dari sepupu-sepupu saya. Tercinta. Dewi dan Agus datang. Mengunjungi saya untuk ketiga kalinya. Bulan ini selalu tertarik dengan bagaimana saya merawat properti, keluarga. Dewi bertanya apakah aku tidak mau menjual tanah rumah ini kepada perusahaan pariwisata yang dia kenal. Agus menyarankan agar aku pindah ke panti jompo di Jakarta di mana mereka bisa merawatku lebih baik. Aku bilang akan menolak dengan sopan, tapi jelas mereka sedang merencanakan sesuatu. Karena itulah aku memutuskan untuk mempercepat rencanaku meninggalkan segalanya untuk Sari. Setidaknya aku tahu dia akan menggunakan warisan itu untuk merawat anak-anak, bukan untuk keserakahan pribadi. Ada puluhan rekaman serupa, semuanya mendokumentasikan upaya sepupu-sepupu untuk mengambil alih properti Kartini selagi dia masih hidup. Ini emas murni untuk proses hukum, kata BPK. Hendra ketika mendengar rekaman itu, keesokan harinya membuktikan tanpa keraguan bahwa Ibu Kartini sadar dan menyadari niat sebenarnya dari para sepupu. Sekarang bagaimana? Tanya Sari. Sekarang kita bawa bukti-bukti ini ke hakim. Dengan laporan medis, laporan teknik dan rekaman-rekaman ini. Kasus ini praktis ditutup menguntungkanmu. Tapi para sepupu tidak menyerah dengan mudah. Minggu berikutnya mereka muncul. Di properti itu ditemani seorang jurusita dan 2 orang lagi yang tidak dikenal Sari. Sari Wijaya. Kata jurusita. Itu, saya membawa perintah pengadilan untuk menyegel properti ini sampai sengketa diselesaikan. Menyegel bagaimana? Tanya Sari panik. Saya dan anak-anak saya tinggal di sini. Ada yang melaporkan bahwa struktur rumah ini membahayakan anak-anak. Pengadilan keluarga memutuskan kalian dipindahkan ke tempat yang aman sampai laporan teknis baru dibuat. Dewi mendekat dengan senyum palsu. Jangan khawatir sepupu. Kami sudah menyiapkan tempat untukmu dan anak-anak tinggal. Sementara, sebuah hotel sederhana di kota. Saya tidak akan pergi dari sini, kata Sari dengan tegas. Ini rumah saya, dan strukturnya sudah dinilai aman. Ibu, saya hanya menjalankan perintah, kata jurusita itu jelas tidak nyaman dengan situasi ini. Saat itulah salah satu orang yang menemani para sepupu memperkenalkan diri. Seorang wanita, berusia sekitar 40 tahun berpakaian rapi, membawa tas berisi dokumen. Saya pekerja sosial dari pemerintah kota. Saya datang untuk menilai kondisi tempat tinggal anak-anak sesuai keputusan pengadilan anak. Sari merasa dunianya berputar. Mereka berusaha mengambil anak-anaknya darinya. Anak-anak dirawat dengan baik dan bahagia di sini, katanya. Berusaha, tetap tenang. Saya perlu mewawancarai setiap anak secara terpisah dan menilai kondisi keamanan tempat tinggalnya. Jawab pekerja sosial itu dengan dingin. Bambang mendekat. Boleh saya lihat dokumen yang mengizinkan kunjungan ini? Pekerja sosial itu menunjukkan surat-suratnya. Semua tampak resmi, tapi Bambang melihat sesuatu yang aneh. Dokumen ini dari pemerintah kota Jakarta, bukan Batu tidak memiliki yurisdiksi di sini. Ini karena kasusnya dialihkan ke sana menyangkut sengketa warisan antara penduduk Jakarta. Jelas, Agus cepat BPK Hendra yang tiba di tengah perdebatan memeriksa dokumen-dokumen itu. Ini tidak benar. Saya akan membantah perintah ini segera. Kasus ini sedang berjalan di pengadilan lokal, bukan di Jakarta. Tapi jurusita itu mengikuti perintah yang diterimanya, menyegel pintu masuk utama rumah dan mengatakan tidak ada yang boleh masuk atau keluar sampai ada perintah lebih lanjut. Di mana kita akan tidur? Tanya Anissa. Salah satu anak kembar mulai menangis. Jangan khawatir, sayang, kata Sari memeluk putrinya. Ini akan terselesaikan. Dewi mendekat. Lagi. Sari bersikaplah wajar. Terima tawaran pembagian kami. Kamu dapat early buru-buru. Tunai. Kami dapat propertinya dan semua untung. Ibu. Sari hampir tertawa. Dari yang saya temukan, tanah ini saja bernilai lebih dari 1 juta. Tapi kamu akan menghabiskan
itu semua dan lebih banyak lagi untuk pengacara demi membuktikan hakmu. Kata Agus, belum lagi kamu bisa kehilangan segalanya jika kalah di pengadilan. Pada malam itu, Sari, Bambang, dan kelima anak itu terpaksa tidur di alam terbuka di dalam tenda darurat yang Bambang pasang dengan terpal yang ada di mobilnya. Ibu, mengapa orang-orang jahat itu ingin mengambil rumah kita? Tanya Riz sebelum tidur. Karena terkadang, orang melakukan hal yang salah saat menginginkan sesuatu yang bukan milik mereka. Jelas Sari membelai rambut anaknya. Tapi Tante Kartini mewaris rumah ini untuk kita kan? Benar sayang. Dan kita akan berhasil mempertahankannya. Keesokan paginya BPK Hendra datang dengan kabar baik. Saya berhasil membatalkan perintah penyegelan. Hakim mengakui ada ketidakberesan dalam prosesnya dan memutuskan kalian bisa kembali ke rumah segera. Bagaimana dengan pekerja sosial itu? Itu palsu. Seorang aktris yang disewa oleh sepupu-sepupu itu untuk mengintimidasi kamu. Sekarang mereka dalam masalah serius karena memalsukan dokumen resmi. Saat kembali ke rumah, mereka menemukan tanda-tanda bahwa seseorang telah mencoba membobol masuk pada malam hari. Bambang memeriksa bekas-bekas di pintu dan jendela. Mereka mencoba mendobrak rumah, katanya dengan marah. Mungkin mereka ingin mencari barang berharga. Ada yang hilang? Tanya Sari dengan khawatir. Mereka memeriksa semua ruangan. Tampaknya para penyusup tidak berhasil masuk, tetapi jelas mereka tahu ada sesuatu yang berharga tersembunyi di properti ini. Apakah Kartini meninggalkan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dalam kasus seperti ini? Tanya Sari. Bambang tersenyum. Iya, mari kita pergi ke ruang rahasia. Di ruang rahasia, Bambang membuka laci terakhir yang belum mereka jelajahi. Di dalamnya ada telepon satelit dan daftar nomor. Kartini menjaga kontak dengan beberapa orang berpengaruh di wilayah ini, jelasnya. Hakim, jaksa, pengusaha yang jujur. Dia tahu jika suatu hari perlu bantuan melawan sepupu-sepupunya, dia harus cerdik. Bambang menelepon salah satu nomor dalam daftar. BPK Hartono, ini Bambang Susanto, teman almarhumah Kartini Wijaya. Kami membutuhkan bantuan. BPK Hartono adalah seorang jaksa pensiunan yang telah berteman dengan Kartini selama bertahun-tahun. Ketika mendengar apa yang terjadi, dia merasa geram. Kartini selalu bercerita bahwa sepupu-sepupunya serakah, tapi saya tidak menyangka mereka sampai sejauh ini, katanya saat mengunjungi properti itu keesokan harinya. Saya akan mengaktifkan jaringan kontak saya untuk menyelesaikan ini dengan cepat. Jaringan kontak, tanya Sari. Kartini membantu banyak orang selama bertahun-tahun. Menyumbangkan uang untuk rumah sakit, membiayai studi pemuda kurang mampu, membantu keluarga yang kesulitan. Selalu secara anonim. Tapi banyak orang penting di wilayah ini yang tahu tentang kedermawanannya. Dalam beberapa hari situasi berubah sepenuhnya. Seorang pengacara baru ahli dalam hukum waris dan dikenal kompeten menawarkan diri untuk mewakili Sari secara gratis. 3 insinyur ternama membuat laporan independen yang mengonfirmasi keamanan dan nilai properti tersebut. Dan yang paling penting, seorang penyidik swasta membawa bukti bahwa Dewi dan Agus telah mencoba memalsukan dokumen dan menyuap saksi. Mereka sedang diselidiki oleh kejaksaan karena penipuan dan pemalsuan dokumen. Informasi BPK Hartono, kasus kalian akan diselesaikan dalam hitungan minggu. Tapi, mengapa Tante Kartini tidak pernah memberitahuku tentang semua jaringan pertemanan dan kedermawanannya ini? Tanya Sari. Karena dia orang yang benar-benar rendah hati. Jawab Bambang, dia berbuat baik tanpa mengharapkan pengakuan. Dan selain itu, semakin sedikit orang yang tahu tentang kekayaannya, semakin aman dia. Sambil menunggu keputusan pengadilan akhir, Sari dan Bambang menjelajahi titik-titik lain yang ditandai di peta. Setiap lokasi mengungkap harta baru, koin kuno, perhiasan keluarga,
bahkan sertifikat kepemilikan tanah yang Kartini beli selama bertahun-tahun. "Ibu, apakah kita akan jadi kaya?" tanya Aditya suatu malam. "Aku tidak tahu, Nak. Tapi yang paling penting adalah kita akan tetap bersama dan kita akan memiliki rumah yang aman dan paman. Bambang akan tinggal bersama kita." Sari Wijaya memandang ke arah Bambang yang sedang menyiapkan makan malam di dapur. Selama minggu-minggu sulit itu, dia telah menjadi jauh lebih dari sekadar seorang pembantu. Dia telah menjadi bagian dari keluarga. "Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin paman Bambang tinggal bersama kita?" "Iya. Dia membuat kacang terenak di dunia dan mengajari kita main domino." Malam itu, setelah anak-anak tidur, Sari dan Bambang berbincang di beranda memandangi lembah yang diterangi bulan purnama. "Bambang, apa yang rencam sekarang? Ketika semua ini selesai, aku tidak tahu," jawabnya dengan jujur. "Seumur hidup aku berpikir untuk kembali ke Kartini. Sekarang dia sudah tiada. Aku merasa agak tersesat. Anak-anak sangat menyukaimu dan aku juga. Sari, kamu yakin aku seorang lelaki tua dan kamu masih muda dengan seluruh hidup di depanmu? Usia tidak penting ketika hati merasa damai," katanya. Teringat sebuah kalimat yang pernah ditulis Tante Kartini dalam salah satu suratnya. Minggu kemudian BP Hendra Saputra muncul dengan keputusan pengadilan terakhir. Kemenangan penuh umumnya dengan senyum lebar. "Surat wasiat telah dikonfirmasi. Sah. Warisan sepenuhnya menjadi milikmu. Dan para sepupu dihukum membayar denda berat atas masalah yang mereka sebabkan. Dan ini berarti kamu secara resmi adalah pemilik 7 lahan pedesaan di daerah ini. Sebuah tambang kecil batu semi mulia lebih dari 300.000. Bentuk uang dan perhiasan dan tentu saja rumah yang megah ini." Anak-anak beriak kegirangan saat mendengar berita itu, memeluk Bambang dan menangis haru. Kartini berhasil gumamnya melindungi warisannya dan memastikan itu sampai ke tangan yang tepat. Dalam bulan-bulan berikutnya, kehidupan keluarga berubah sepenuhnya. Tetapi secara bertahap dan hati-hati. Sari tidak ingin mengubah gaya hidup secara drastis. Dia menggunakan sebagian uang untuk merenovasi dan memperluas rumah dengan aman, membuat dana pendidikan untuk anak-anak dan memulai usaha kecil pariwisata pedesaan memanfaatkan keindahan unik dari properti itu. Bambang secara resmi pindah ke rumah dan menikahi Sari dalam upacara sederhana di gereja batu. Anak-anak mengangkatnya sebagai ayah hati dan dia menemukan dalam diri mereka keluarga yang tak pernah dimilikinya. Rumah yang suatu hari dianggap sebagai lelucon kejam berubah menjadi rumah paling bahagia di daerah itu. Sari membuka pintu untuk kunjungan wisata, menceritakan kisah cinta Kartini dan Bambang. Dan rumah itu menjadi titik daya tarik yang dikenal sebagai rumah kasih abadi. Salah satu bagian paling mengharukan dari properti itu adalah ruang rahasia, tempat Sari menyimpan surat-surat cinta asli yang dipajang dengan izin Bambang. Para pengunjung terharu membaca kata-kata seorang wanita yang menunggu puluhan tahun untuk cinta. Sejatinya, kadang orang bertanya, apakah kami tidak sedih karena dia tidak berhasil bertemu kembali denganku semasa hidup, kata Bambang selama salah satu kunjungan berpemandu. Tapi aku percaya dia berhasil melalui kalian, melalui keluarga indah ini yang dia bantu bentuk. Cinta kami mendapat kelanjutan yang tak pernah dia maupun aku duga. Anak-anak, Sari tumbuh di properti itu. Belajar tentang teknik geologi dan pertanian dari Bambang. Aditya tertarik dengan proyek-proyek konstruksi Kartini dan ingin belajar teknik sipil. Si kembar, Anissa dan Citra senang merawat kebun dan bercita-cita menjadi ahli taman. Riz terpesona oleh cerita-cerita Bambang tentang pembangunan jembatan dan ingin menjadi insinyur juga. Dan si kecil Budi yang tumbuh besar bermain di lahan aman. Properti itu sudah menunjukkan rasa ingin tahu akan segala hal yang berkaitan dengan tanah dan tanaman. Tambang kecil batu semi mulia itu menjadi sumber pendapatan yang stabil
Tetapi Sari selalu ingat Natatini untuk tidak terlalu ambisius. Dia menjual batu-batu itu sedikit demi sedikit, menginvestasikan uangnya dengan bijak, dan menggunakan sebagian keuntungannya untuk membantu keluarga lain yang kesulitan di daerah tersebut. "Kenapa ibu selalu membantu orang lain?" tanya Anissa suatu hari. "Karena Tante Kartini mengajarkan padaku bahwa ketika kita memiliki lebih dari yang kita butuhkan, kita harus membaginya dengan yang berkekurangan," jelas Sari Wijaya. Begitulah cinta tumbuh dan menyebar. Dewi dan Agus Wijaya tidak pernah lagi mengganggu keluarga itu. Skandal proses penipuan merusak reputasi mereka di daerah itu dan mereka lebih memilih pindah jauh dan mencoba membangun kembali hidup mereka. Suatu sore 5 tahun setelah warisan itu, Sari berada di ruang rahasia sedang mengatur beberapa dokumen. Ketika dia menemukan surat terakhir dari Kartini yang terlewatkan, surat itu tersembunyi di balik foto lama. "Keponakanku tersayang Sari, jika kamu membaca ini, itu karena kamu telah menemukan tempatmu di rumah ini dan dalam keluarga yang kupilihkan untukmu. Aku tahu kamu pasti bertanya-tanya, mengapa aku memilih justru kamu untuk menerima semua ini. Kebenarannya sederhana. Dalam beberapa kali pertemuan kita, aku melihat padamu kekuatan dan kebaikan yang sama yang kumiliki di usiamu. Kamu juga menghadapi kesulitan sendirian, mengasuh anak-anak kecil, berjuang untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Aku melihat bahwa kamu adalah seorang wanita yang tahu nilai cinta dan keluarga. Kuharap rumah ini telah menjadi rumah yang layak untukmu dan anak-anak. Dan jika Bambang membaca ini di sampingmu, ketahuilah bahwa aku tidak bisa lebih bahagia lagi. Cinta, kami akhirnya tiba di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat melalui orang-orang yang tepat dengan segala kasih sayang dan rasa terima kasih Tante Kartini." Sari membacakan surat itu untuk Bambang, dan keduanya menangis haru. Rasanya, seolah-olah Kartini masih menjaga mereka, bahkan setelah kepergiannya. "Dia tahu," gumam Bambang, "tahu bahwa aku akan kembali, tahu bahwa kamu akan datang, tahu bahwa kita akan membentuk sebuah keluarga. Dia jauh lebih bijaksana daripada yang dibayangkan." Siapun. Malam itu selama makan malam keluarga, Sari menceritakan kepada anak-anak tentang surat terakhir Kartini. "Apakah Tante Kartini masih menjaga kita?" tanya Rizky dalam arti tertentu. "Iya," jawab Sari, "melalui semua yang dia ajarkan pada kita, tentang cinta, keluarga, dan saling peduli." "Dan apakah dia bahagia di surga?" Mengetahui bahwa Paman Bambang menemukannya lagi? Tanya Citra. "Aku yakin iya," kata Bambang sambil tersenyum. "Dan tahukah kalian apa lagi? Aku yakin dia bahagia setiap kali kalian bermain di rumah ini. Setiap kali kita tertawa bersama, setiap kali kita membantu orang yang membutuhkan. Begitulah cinta tetap hidup selamanya." Rumah di tepi jurang yang suatu hari pernah menjadi bahan tertawaan dan cemohan menjadi simbol bahwa hal-hal paling berharga dalam hidup seringkali datang menyamar sebagai tantangan atau tampak mustahil pada pandangan pertama. Bertahun-tahun kemudian ketika wartawan datang untuk mengetahui kisah rumah kasih abadi, mereka selalu bertanya kepada Sari, apa harta terbesar yang ditemukan dalam warisan itu? Koin? Emasnya? Perhiasannya? Propertinya? Tanya mereka. "Bukan," jawabnya selalu, menatap Bambang dan anak-anak. "Harta terbesar adalah menemukan bahwa seorang tante yang hampir tidak kukenal mencintaiku cukup untuk memberiku bukan hanya sebuah rumah, tetapi sebuah rumah tangga. Dan bahwa cinta sejati seperti cintanya pada Bambang tidak pernah mati, hanya menemukan cara-cara baru untuk terus ada." Kisah Kartini, Bambang, dan Sari menyebar ke seluruh daerah dan kemudian ke seluruh negeri. Banyak orang datang mengunjungi rumah itu tidak hanya untuk melihat rekayasa yang unik atau pemandangan yang spektakuler, tetapi untuk merasakan energi sebuah tempat di mana cinta telah mengatasi semua kesulitan. Sari mengubah sebagian
Properti itu menjadi pusat penerimaan untuk ibu tunggal yang kesulitan, menawarkan kursus profesionalisasi, perawatan medis untuk anak-anak, dan dukungan emosional. Dia menamai proyek itu Jaringan Kartini sebagai penghormatan kepada tantenya. Mengapa kamu memutuskan untuk membantu khususnya ibu tunggal? Tanya seorang wartawan saat wawancara. Karena aku tahu bagaimana rasanya merasa tidak ada jalan keluar, merasa sendirian di dunia dengan anak-anak yang harus dibesarkan tanpa harapan. Jawab Sari Kartini menunjuk padaku bahwa selalu ada pintu terbuka di suatu tempat, bahkan saat kita tidak bisa melihatnya. Bambang menjadi koordinator teknis proyek mengajarkan konstruksi dasar dan pertukangan kayu kepada para wanita yang datang ke pusat tersebut. Dengan keterampilan mereka, banyak yang bisa mendapatkan pekerjaan di bidang konstruksi atau membuka usaha kecil sendiri. Pak Bambang mengajarkan lebih dari sekadar teknik, kata salah satu penerima manfaat proyek. Beliau mengajarkan bahwa tidak pernah terlambat untuk memulai kembali, bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan dan bahwa cinta bisa datang saat kita inginkannya. Proyek Jaringan Kartini telah membantu ratusan keluarga selama bertahun-tahun. Banyak anak-anak yang pernah tinggal di sana tumbuh besar dan kembali sebagai relawan menciptakan siklus solidaritas yang terus berkembang. Aditya anak tertua, Sari lulus dari teknik sipil dengan spesialisasi konstruksi, berkelanjutan terinspirasi oleh proyek-proyek inovatif Kartini. Proyek tugas akhirnya adalah tentang arsitektur afektif. Bagaimana lingkungan buatan dapat mencerminkan dan memperkuat ikatan keluarga berdasarkan pengalaman tumbuh di rumah di tepi jurang. Kembar Anissa dan Citra lulus masing-masing dari pendidikan dan psikologi dan menciptakan program pendidikan untuk anak-anak di proyek Jaringan Kartini. Rizky menjadi petani dan mengembangkan teknik bercocok tanam di lahan pegunungan memanfaatkan karakteristik unik daerah tersebut. Dan Budi Bayi yang digendong Sari saat tiba di rumah itu, tumbuh menjadi seniman muda yang mendokumentasikan dalam lukisan dan patung kisah semua keluarga yang pernah singgah di pusat penampungan. Setiap cerita yang kudengar di sini menjadi karya seni, katanya. Karena setiap orang yang mengatasi kesulitan dan membangun kembali hidupnya adalah karya seni yang hidup. Pada suatu minggu sore, 10 tahun setelah menerima warisan, Sari berada di beranda rumah mengamati anak-anaknya yang sudah dewasa bermain dengan anak-anak mereka sendiri di taman yang telah diperluas dan dibuat sepenuhnya aman. Bambang kini hampir 80 tahun, namun masih aktif dan sehat sedang mengajarkan cucu tertua membuat rumah-rumahan dari kayu. Lagi memikirkan, apa? Tanyanya duduk di sampingnya. Aku memikirkan, Kartini, jawab Sari. Jika dia bisa melihat semua ini, keluarga yang terbentuk, orang-orang yang telah dibantu, anak-anak yang tumbuh bahagia di sini. Aku yakin dia melihat, kata Bambang menggenggam tangan Sari. Dan aku yakin dia bahagia. Bambang, apakah kau menyesali sesuatu karena kehilangan begitu banyak tahun jauh darinya? Tidak, jawabnya tanpa ragu. Karena aku paham bahwa beberapa kisah cinta lebih besar dari waktu yang kita habiskan bersama. Cinta Kartini padaku tetap hidup selama puluhan tahun. Cintaku padanya membawaku kepada kalian. Dan kini kita memiliki keluarga yang indah, tujuan hidup dan keyakinan bahwa cinta selalu menemukan jalannya untuk berhasil bahkan saat terlihat mustahil. Saat itu Aditi mendekat dengan sebuah amplop di tangan. Ibu, ada surat untukmu dari pemerintah daerah. Sari membuka surat itu dengan penasaran. Itu adalah pemberitahuan resmi bahwa rumah tersebut telah ditetapkan sebagai warisan sejarah dan budaya daerah. Dan keluarga akan dihormati oleh Dewan Perwakilan Daerah atas jasa-jasa mereka kepada masyarakat. Warisan sejarah, Bambang tertawa. Kartini pasti bangga mengetahui rumah anehnya menjadi warisan sejarah. Bukan rumahnya yang bersejarah, kata Sari, memeluk suaminya, tapi kisah cinta yang
diwakilinya. Pada minggu yang sama, sebuah kru televisi datang untuk membuat liputan khusus tentang rumah kasih abadi untuk sebuah program nasional. Wartawan itu ingin memahami bagaimana warisan yang awalnya tampak seperti lelucon, kejam bisa berubah menjadi kisah harapan yang menginspirasi orang-orang di seluruh negeri. Ibu Sari, apa rahasia mengubah tragedi menjadi kemenangan? Tanya wartawan itu. Tidak ada rahasia, jawabnya sederhana. Yang ada adalah cinta, ketekunan, dan kemauan untuk melihat peluang di mana orang lain hanya melihat masalah. Dan, Bapak, Pak Bambang, apa yang akan Bapak katakan pada seseorang yang kehilangan cinta sejati dalam hidupnya dan merasa sudah terlambat untuk memulai kembali? Saya akan katakan bahwa cinta sejati tidak pernah mati, jawab Bambang, menatap Sari dan anak-anak. Cinta hanya berubah bentuk dan menemukan cara baru untuk mewujud. Kartini dan saya tidak bisa menjalani kisah cinta kami secara tradisional, tapi kami berhasil menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Kami membangun keluarga, menciptakan proyek yang membantu orang lain, mewariskan cinta yang akan terus ada lama setelah kami tiada. Dan apakah ada natuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan saat ini? Sari menatap Bambang lalu anak-anaknya dan akhirnya ke rumah yang telah mengubah hidup mereka. Jangan pernah menyerah, katanya. Seberapun mustahilnya situasi tampak, seberapun kesepian yang kalian rasakan, selalu ada pintu yang bisa terbuka. Terkadang pintu itu tersamarkan sebagai sesuatu yang tampak buruk atau menakutkan seperti yang saya alami ketika menerima warisan yang tampak tak berharga ini. Tapi jika kalian punya keberanian untuk melangkahi pintu itu, di seberangnya, kalian mungkin menemukan jauh lebih banyak dari yang pernah kalian bayangkan mungkin. Dan terutama, tambah Bambang, ingatlah bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada orang yang bersedia membantu. Selalu ada komunitas yang siap menerima. Selalu ada cinta yang menunggu untuk mewujud dalam hidup kita. Terkadang kita hanya perlu keberanian untuk menerima bantuan dan cinta itu. Liputan itu ditayangkan pada Prim dan menjangkau jutaan orang di seluruh Indonesia. Dalam minggu-minggu berikutnya, ratusan surat dan email tiba untuk Sari dan Bambang dari orang-orang yang berbagi kisah keberhasilan mereka sendiri dan berterima kasih atas inspirasinya. Salah satu surat yang paling menyentuh Sari adalah dari seorang ibu muda dengan 3 anak yang baru saja kehilangan pekerjaan dan sedang diusir dari rumahnya. Ibu, Sari, saya menonton kisah ibu di televisi dan menangis terseduh-seduh bukan karena kasihan, tapi karena merasa berharap untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Situasi saya mirip dengan yang ibu alami ketika menerima warisan. Saya tidak punya tante kaya untuk membantu. Tapi, setelah mendengar cerita kalian, saya paham bahwa mungkin saya melihat kesulitan dengan cara yang salah. Mungkin ada pintu yang belum saya lihat. Saya akan terus mencari dan tidak akan menyerah. Terima kasih telah mengingatkan saya bahwa cinta dan keluarga adalah harta terpenting dalam hidup. Sari membalas secara pribadi. Setiap surat yang diterimanya menawarkan kata-kata penyemangat dan, bila memungkinkan, bantuan konkret melalui jaringan Kartini. Proyek ini telah berkembang begitu besar sehingga sekarang memiliki cabang di 3 kota di wilayah tersebut. Semuanya dikoordinasikan oleh perempuan-perempuan yang pernah menjadi penerima manfaat program awal dan kemudian menjadi pengganda filosofi solidaritas Kartini. Kamu tahu apa yang paling membuat saya terkesan? Kata Sari kepada Bambang. Suatu malam setelah membalas surat-surat hari itu, bagaimana seorang perempuan yang hidupnya tampak sendirian bisa menciptakan jaringan cinta dan solidaritas yang tumbuh setiap hari? Kartini tidak pernah hidup sendirian, jawab Bambang. Dia hidup dikelilingi cinta. Cinta padaku, cinta pada keluarga, cinta pada orang-orang yang diam-diam dibantunya, cinta pada alam, cinta pada kehidupan. Yang terjadi adalah sekarang cinta itu menjadi
terlihat oleh semua orang. Pendengar yang terkasih, jika Anda menikmati cerita ini, silakan berikan like dan terutama subscribe ke saluran ini. Hal ini sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang lanjutkan. 15 tahun setelah menerima warisan, Sariwijaya sedang mengatur dokumen untuk mendirikan yayasan resmi yang akan mengabadikan kerja jaringan Kartini ketika ia menemukan satu kejutan terakhir di antara berkas-berkas Kartini. Itu adalah sebuah rancangan arsitektur terperinci untuk memperluas rumah aslinya. Dalam catatannya, Kartini telah menulis, untuk saat keluarga bertambah dan rumah ini perlu menampung lebih banyak kasih sayang. Rancangan itu mencakup sebuah sayap baru, dengan kamar tambahan, ruang besar untuk pertemuan komunitas, dan bahkan sebuah sekolah kecil. Seolah-olah Kartini telah meramalkan bahwa rumah itu akan menjadi pusat penerimaan dan pendidikan. Dia merencanakan semuanya segumam Sari, menunjukkan gambar-gambar itu kepada Bambang. Tentu saja dia merencanakan. Senyumnya. Kartini selalu seorang visioner. Dan lihatlah di sudut denah. Ini, di sudut kanan bawah denah. Arsitektur dengan tulisan tangan halus. Kartini tertulis untuk Sari Bambang dan anak-anak yang akan mereka besarkan. Bersama dengan cinta untuk semua keluarga yang akan menemukan rumah di rumah ini agar cinta terus tumbuh dan berlipat ganda. Kartini Wijaya 2023. Dia tahu bahwa kita akan bersama, kata Sari dengan air mata di matanya. Dan dia tahu kalian akan menggunakan rumah ini untuk membantu orang lain, tambah Bambang. Kartini tidak hanya membangun sebuah rumah Sari, dia membangun sebuah proyek kehidupan yang meluas lintas generasi. Pembangunan sayap baru dimulai pada tahun berikutnya mengikuti tepat rencana yang ditinggalkan Kartini. Aditya mengkoordinasi proyeknya, menerapkan teknik konstruksi berkelanjutan modern pada desain aslinya. Pekerjaan itu dibiayai dengan dana dari yayasan itu sendiri dan sumbangan dari orang-orang yang telah tersentuh oleh kisah keluarga ini. Selama pembangunan ditemukan satu kejutan lagi. Saat menggali untuk membuat fondasi sayap baru, para pekerja menemukan sebuah kapsul waktu yang dikubur oleh Kartini berisi foto-foto semua orang yang telah dia bantu sepanjang hidupnya, surat-surat terima kasih yang telah dia terima, dan sebuah buku harian dengan rencananya untuk mengubah properti ini menjadi pusat penerimaan. Kuharap siapapun yang menemukan ini memahami bahwa satu orang saja dapat mengubah banyak kehidupan dan bahwa banyak kehidupan yang bersatu dapat mengubah dunia. Cinta adalah satu-satunya kekuatan yang benar-benar mengubah yang ada. Peresmian sayap baru terjadi dalam sebuah upacara yang mengharukan dengan kehadiran semua keluarga yang telah dibantu oleh proyek ini selama bertahun-tahun. Anak-anak yang dulu datang kecil dan ketakutan kini kembali sebagai remaja dan dewasa muda yang percaya diri dan berprestasi. Kalian membangun lebih dari sekadar rumah, kata Wali Kota Batu selama upacara. Kalian membangun sebuah komunitas berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang paling mulia. Sebenarnya, jawab Sari, yang membangun semua ini adalah Kartini. Kami hanya mewujudkan visi yang dia miliki. Dan, apa visi itu? Tanya seorang jurnalis yang hadir. Visi bahwa setiap orang layak dicintai, setiap anak layak mendapat rumah yang aman, dan setiap keluarga layak mendapat kesempatan untuk memulai kembali ketika segala sesuatu berjalan. Salah, jawab Bambang. Kartini percaya bahwa cinta itu seperti benih. Jika kamu menanamnya di tanah yang subur dan merawatnya dengan penuh kasih, ia akan tumbuh dan menghasilkan buah yang tidak hanya memberi makan kamu, tetapi seluruh komunitas. Malam itu, setelah semua tamu pergi, Sari dan Bambang berjalan ke beranda asli rumah itu di mana semuanya telah dimulai 15 tahun sebelumnya. Bambang, kamu ingat hari pertama aku tiba di sini? Aku putus asa dengan anak kecil tanpa uang, tanpa harapan. Aku ingat seorang wanita pemberani yang
Menerima tantangan yang kebanyakan orang akan tolak, katanya memeluknya. Dan kamu ingat dirimu sendiri pada hari itu? Seorang pria berusia 70 tahun yang telah kehilangan cinta hidupnya. Aku ingat seorang pria yang menemukan bahwa tidak pernah terlambat untuk memulai kisah cinta baru. Mereka terdiam beberapa menit mengamati lampu-lampu di sayap baru rumah di mana beberapa keluarga yang ditampung sudah mulai menetap. Kamu tahu apa yang paling aku banggakan? Kata Sariwijaya akhirnya. Apa? Bahwa anak-anak kita tumbuh melihat bahwa mungkin mengubah rasa sakit menjadi sukacita, kesepian menjadi komunitas, keputusasaan menjadi harapan. Mereka belajar bahwa ketika kita menerima berkat, tanggung jawab kita adalah melipat gandakannya. Dan mereka benar-benar melipat gandakannya. Senyum Bambang. Aditi, dengan proyek arsitektur sosialnya, kembar dengan program pendidikan. Rizky, dengan pertanian berkelanjutan. Budi, dengan seninya yang menceritakan kisah-kisah keberhasilan. Mereka semua paham bahwa warisan Kartini bukanlah uang atau properti, melainkan cara hidup yang didasarkan pada cinta dan solidaritas. Sementara mereka berbincang, sekelompok anak-anak berlari keluar dari sayap baru rumah, tertawa dan bermain di taman yang diterangi. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang berada dalam program penampungan. Bermain bebas dan aman, seperti anak-anak Sari sendiri bermain bertahun-tahun lalu. Lihat itu, kata Bambang menunjuk ke arah anak-anak. Suara yang paling ingin didengar Kartini di rumah ini. Suara apa? Suara anak-anak yang bahagia, suara keluarga yang berkumpul, suara cinta yang dijalani sepenuhnya. Salah satu anak, seorang gadis kecil sekitar 6 tahun, mendekati beranda tempat mereka berada. Ibu Sari, ibu saya bilang ibu bisa menceritakan kisah rumah ajaib. Rumah ajaib. Sari tertawa. Kenapa kamu pikir rumah ini ajaib? Karena ibu saya bilang, ketika tiba di sini dia sangat sedih dan takut. Tapi setelah tidur di rumah Tante Kartini, dia bangun dengan harapan di hati. Bukankah itu ajaib? Sari berlutut, agar sejajar dengan gadis kecil itu. Tahu sayang, kamu benar. Rumah ini memang ajaib. Tapi bukan jenis keajaiban dari dongeng. Ini adalah keajaiban cinta yang berubah menjadi hal-hal baik untuk orang-orang. Dan Tante Kartini adalah seorang peri dalam arti tertentu. Ya, dia adalah peri yang menggunakan sihirnya untuk menciptakan peluang bagi orang-orang yang membutuhkan kesempatan baru dalam hidup. Dan Paman Bambang juga seorang peri. Bambang tertawa lepas. Aku hanya seorang kakek tua yang beruntung bisa menjadi bagian dari kisah ajaib ini. Dan ketika aku besar, aku juga bisa menjadi peri yang membantu orang-orang. Bisa, jawab Sari memeluk gadis kecil itu. Dan tahu apa yang terbaik. Kamu tidak perlu menunggu besar. Bisa mulai menjadi peri sekarang juga dengan bersikap baik pada anak-anak lain, membantu ibumu merawat tanaman di taman. Benar, aku akan mulai hari ini. Gadis kecil itu berlari untuk memberitahu anak-anak lain bahwa mereka semua bisa menjadi peri dan segera taman dipenuhi peri dan penyihir cilik yang merencanakan bagaimana mereka akan saling membantu. Nah, kata Bambang, tertawa. Sekarang kamu telah menciptakan generasi baru pengganda cinta. Kartini akan sangat senang melihat ini, kata Sari. Dia melihat suara terdengar di belakang mereka. Mereka berbalik dan melihat Aditi mendekat memegang map dokumen. Ibu, ayah saya mendapat telepon dari balai kota. Mereka ingin kita mewakili Batu dalam konferensi nasional tentang proyek sosial inovatif. Ternyata kisah kita telah diketahui oleh Kementerian Sosial, Konferensi Nasional. Ya, mereka ingin kalian menceritakan bagaimana mengubah warisan pribadi menjadi proyek berdampak sosial. Dan ada lagi, sebuah universitas di Jakarta ingin membuat studi kasus tentang model jaringan Kartini untuk direplikasi di wilayah lain di negeri ini. Sari menatap Bambang terkejut.
Kartini tidak pernah membayangkan kisahnya akan sampai sejauh ini, gumamnya. Aku rasa dia memang membayangkannya, kata Aditya. Aku menemukan satu hal lagi di antara dokumen-dokumennya. Sepuk surat yang dialamatkan untuk seluruh Indonesia. Apa maksudnya? Aditya membuka map dan mengeluarkan sebuah amplop tersegel. Ini ada bersama dengan rancangan arsitektur. Instruksinya untuk membuka hanya ketika proyek ini sudah dikenal secara nasional. Sari Wijaya mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat surat di atas kertas. Berkop resmi dan sebuah kunci kecil berwarna emas. Anak-anakku tercinta, jika kalian membaca ini, itu berarti benih kecil yang kutanam di batu ini telah bertumbuh dan menyebar ke seluruh negeri. Kunci ini membuka brankas di Bank Indonesia Kota. Di dalamnya kalian akan menemukan sumber daya yang cukup untuk membawa proyek jaringan Kartini ke setidaknya 50 kota di Indonesia. Kalian juga akan menemukan kontrak pembelian tanah di 10 kota di mana aku telah mengidentifikasi keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan. Impianku selalu agar rumah ini menjadi langkah pertama dari sebuah transformasi nasional. Kalian telah mewujudkan impianku dengan segala cinta dan rasa. Terima kasih abadi Kartini Wijaya untuk Indonesia dengan harapan. Tak seorang pun mampu berkata-kata selama beberapa menit. Besarnya visi Kartini hampir mustahil untuk dipahami. Dia merencanakan sebuah revolusi sunyi yang didasarkan pada cinta. Kata Bambang, akhirnya dengan suara tercekat. Dan kita hanyalah alat yang dia pilih untuk menjalankan rencana itu. Tambah Sari. Tidak, Ibu. Kata Aditi dengan tegas. Kalian jauh lebih dari sekadar alat. Kalian adalah hati yang menghidupkan mimpinya. Kartini memiliki visi, tetapi kalian memiliki keberanian, dedikasi dan cinta yang diperlukan untuk mengubah visi itu menjadi kenyataan. Malam itu seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu rumah asli untuk membahas langkah selanjutnya. Kelima anak Sari, yang kini sudah dewasa bersama Bambang, menganalisis proposal ekspansi nasional. Proyek ini tanggung jawab yang besar, kata Anissa, salah satu anak kembar yang kini mengoordinasi bagian pendidikan proyek dan peluang besar untuk melipat gandakan kebaikan yang sudah berhasil kita lakukan di sini. Tambah Citra yang bertanggung jawab atas pendampingan psikologis keluarga yang ditampung. Dari sudut pandang teknis dan finansial, ini sepenuhnya layak, kata Aditi. Sumber daya yang ditinggalkan Kartini ditambah dengan sumbangan yang sudah kita terima dan dukungan pemerintah yang bisa kita dapatkan cukup untuk memulai di setidaknya 20 kota di tahun pertama. Tapi kita harus hati-hati agar tidak kehilangan esensi proyek. Peringatkan, Rizky, yang membuat jaringan Kartini berhasil. Bukan hanya struktur fisiknya, tapi keterlibatan personal dan afektif dengan setiap keluarga. Benar, setuju Budi. Kita harus menemukan orang-orang di setiap kota yang memiliki semangat solidaritas yang sama seperti kalian. Sari memandang sekeliling ruangan, melihat anak-anaknya berdiskusi dengan serius dan matang tentang bagaimana melanjutkan warisan Kartini. Dia merasakan kebanggaan yang luar biasa, bukan hanya atas anak-anak yang telah dibesarkannya, tetapi atas keluarga yang terbentuk di sekitar impian seorang wanita yang hampir tidak dikenalnya. Kalian tahu apa yang akan kita lakukan? Katanya akhirnya. Kita akan terima tantangan ini, tapi kita akan lakukan dengan cara kita. Perlahan hati-hati. Selalu mengutamakan kualitas pelayanan daripada jumlah orang yang dilayani. Dan kita akan menjaga rumah ini sebagai jantung proyek, tambah Bambang. Tidak peduli berapa banyak cabang yang muncul di seluruh negeri, semangat jaringan Kartini akan selalu lahir di sini. Dari kisah cinta dan keberhasilan ini, sempurna, kata Aditi, aku akan mulai mempelajari 10 kota mana yang dipilih Kartini dan mengapa dia memilihnya. Dalam bulan-bulan berikutnya, keluarga itu menyelami perencanaan ekspansi nasional. Mereka menemukan bahwa Kartini telah melakukan penelitian yang sangat teliti, mengidentifikasi kota-kota di
berbagai wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah ibu tunggal dalam situasi rentan yang signifikan, tetapi juga di mana terdapat komunitas yang terbuka terhadap proyek sosial. Yang lebih mengesankan lagi, di setiap kota yang dipilih, dia telah mengidentifikasi orang-orang lokal yang dapat menjadi koordinator proyek. Orang-orang yang seperti Sari Wijaya pernah mengalami kesulitan, tetapi menunjukkan kemampuan, kepemimpinan dan panggilan untuk membantu orang lain. Bagaimana dia bisa melakukan semua ini sambil tinggal terisolasi di sebuah rumah di tepi jurang? Tanya Anissa. Internet, kata Budi yang telah menemukan komputer tua di kamar Kartini. Dia berkorespondensi melalui email dengan orang-orang dari seluruh Indonesia, berpartisipasi dalam forum diskusi tentang masalah sosial, mengikuti statistik pemerintah, dan tidak pernah ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tambah Rizky membaca beberapa email yang tersimpan di komputer. Dia hanya menggunakan inisial KW dan mengatakan bahwa dia adalah seorang pensiunan yang tertarik pada isu-isu sosial. Kartini adalah seorang aktivis digital bahkan sebelum istilah itu ada, kata Aditi dengan kagum. Proyek pertama di luar batu didirikan di sebuah kota pedesaan di Lombok di mana Kartini telah mengidentifikasi seorang penjahit bernama Ratna yang mengurus 4 anak sendirian setelah ditinggalkan suaminya. Ratna telah secara informal membentuk kelompok dukungan bagi ibu tunggal di lingkungannya. Dan Kartini telah mengikuti pekerjaannya melalui pemberitaan lokal di internet. Ketika Aditi dan Anissa melakukan perjalanan untuk menemui Ratna dan mengajukan kemitraan, mereka menemukan bahwa dia telah menerima surat dari Kartini setahun sebelumnya yang mengatakan bahwa orang-orang istimewa akan menghubunginya untuk membantu memperluas pekerjaannya. Ibu Kartini menulis kepada saya bahwa saya akan bertemu sebuah keluarga yang telah mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan dan kesepian menjadi komunitas, kata Ratna ketika menyambut mereka di rumahnya yang sederhana namun hangat. Dia bilang, kalian akan mengajari saya bagaimana mengubah kelompok dukungan kecil saya menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebeni, Awisa, kami yang datang untuk belajar dari Ibu Kartini mengajarkan kami bahwa setiap komunitas sudah memiliki solusinya sendiri. Mereka hanya butuh dukungan untuk tumbuh. Peresmian cabang pertama jaringan Kartini di Lombok adalah momen yang mengharukan bagi seluruh keluarga. Sari Wijaya, Bambang, dan kelima anak mereka melakukan perjalanan ke upacara tersebut yang berlangsung di sebuah rumah sederhana, namun penuh kasih sangat mirip dengan yang asli di Batu. Sungguh menakjubkan bagaimana setiap tempat memiliki kepribadiannya sendiri, tetapi semangatnya tetap sama, kata Sari kepada Ratna selama upacara. Itu karena cinta. Itu universal, jawab Ratna. Tidak penting di mana kita menanam. Jika ditanam dengan cinta pasti akan tumbuh. Dalam 2 tahun berikutnya 8 cabang lagi dibuka. Selalu mengikuti model kemitraan dengan pemimpin lokal yang diidentifikasi oleh Kartini. Di setiap kota, jaringan Kartini menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, tetapi mempertahankan inti utamanya penerimaan pelatihan, keterampilan profesional, dukungan, pendidikan untuk anak-anak, dan terutama penciptaan jaringan dukungan emosional dan sosial. Kesuksesan proyek ini diketahui oleh pemerintah pusat yang mengundang Sari dan Bambang untuk mempresentasikan model tersebut dalam konferensi internasional tentang inovasi sosial. Itu adalah pertama kalinya mereka akan bepergian ke luar negeri. Kalian yakin ingin saya ikut juga? Tanya Bambang. Saya hanya seorang tukang bangunan tua yang mengerti proyek ini. Kan kamu Bambang? Kata Sari menggenggam tangannya. Kamu bukan hanya apa-apa. Kamu adalah jantung dari cerita ini. Tanpamu saya tidak akan pernah bisa menemukan semua rahasia Kartini. Tanpa pengalaman hidup dan kebijaksanaanmu, proyek ini tidak akan pernah tumbuh seperti sekarang. Dan selain itu, tambah Aditi,
kalian mewakili sesuatu yang dunia perlu lihat bahwa mungkin untuk membangun keluarga yang kokoh dan proyek sosial yang transformatif. Bahkan, setelah usia 70 tahun, perjalanan ke konferensi internasional itu sangat mengubah hidup. Sari dan Bambang mengenal proyek-proyek sosial dari berbagai negara, tetapi menemukan bahwa jaringan Kartini memiliki ciri khas unik yang mengesankan. Para ahli internasional, yang paling menarik perhatian kami dari proyek kalian, kata seorang perwakilan PBB selama konferensi adalah keberlanjutan emosionalnya. Banyak proyek sosial berhasil menyelesaikan masalah langsung, tetapi sedikit yang mampu menciptakan transformasi berkelanjutan dalam cara orang berhubungan dengan kesulitan mereka sendiri. Inilah pembeda dari visi Kartini, jelas Sari. Beliau tidak hanya ingin mengeluarkan orang dari kemiskinan atau kerentanan, beliau ingin mengubah mereka menjadi pengganda harapan. Dan bagaimana kalian memastikan hal itu terjadi melalui cinta? Jawab Bambang. Sederhana. Setiap orang yang melewati jaringan Kartini tidak hanya menerima bantuan materi atau pelatihan profesional. Mereka menerima cinta, rasa, hormat, dan kepastian bahwa hidup mereka bernilai. Ketika seseorang merasa dicintai dan dihargai, secara alami ingin meneruskan hal itu. Presentasi Sari dan Bambang mendapat standing ovation dari para peserta konferensi. Beberapa negara menunjukkan minat untuk mengadaptasi model jaringan Kartini sesuai realitas sosial mereka sendiri. Kalian telah menciptakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dunia. Sebuah model transformasi sosial berdasarkan cinta dan martabat manusia, kata koordinator konferensi. Kami harap kalian menerima undangan kami untuk menjadi konsultan internasional proyek ini. Sari dan Bambang saling memandang. Ini adalah kesempatan luar biasa, tetapi berarti menghabiskan lebih sedikit waktu di Batu, jauh dari rumah yang merupakan jantung segalanya. Kami akan mempertimbangkan tawaran ini dengan baik, kata S. Tetapi prioritas kami selalu adalah menjaga agar esensi dari apa yang diciptakan Kartini tetap hidup. Dalam perjalanan kembali ke Indonesia, mereka menemukan kejutan menunggu di rumah. Kelima anak telah mengatur pesta peringatan 20 tahun kedatangan Sari ke properti itu. Taman Hi, dengan foto-foto semua keluarga yang pernah melalui proyek tersebut dan ada perwakilan dari semua cabang jaringan Kartini yang tersebar di seluruh negeri. Kalian melakukan semua ini diam-diam? Tanya Sari tersentuh oleh kejutan itu. Kami ingin menunjukkan pada kalian besarnya apa yang telah kalian bangun, kata Citra. Lihatlah sekeliling. Semua orang di sini telah mengubah hidup mereka karena keberanian kalian menerima tantangan yang ditinggalkan Kartini. Satu persatu orang-orang memperkenalkan diri dan menceritakan kisah mereka. Ibu-ibu yang datang tanpa harapan dan kini mengordinasi cabang proyek mereka sendiri. Anak-anak yang tumbuh di pusat penampungan dan kini menjadi guru, perawat, insinyur. Pemuda-pemudi yang terinspirasi oleh kisah Kartini untuk menciptakan proyek sosial mereka sendiri. Ibu Sari, kata seorang perempuan muda sekitar 25 tahun, saya Indah. Saya pernah tinggal di pusat penampungan saat berusia 12 tahun. Ibu, saya kehilangan pekerjaan dan kami tidak punya tempat tinggal. Kalian menerima kami. Ibu saya belajar pertukangan kayu dari Bambang dan kini dia memiliki bengkel sendiri. Saya lulus dari pekerjaan sosial karena terinspirasi oleh pekerjaan yang kalian lakukan. Dan saya Agus, kata seorang pemuda sekitar 30 tahun. Saya pernah mengikuti proyek ini saat remaja. Kini saya akuntan dan relawan di 3 cabang jaringan Kartini. Ibu saya selalu bilang kalian tidak hanya memberi kami atap, tetapi juga memberi kami martabat. Cerita demi cerita, Sari dan Bambang mendengar puluhan kisah transformasi. Di akhir malam, ketika semua tamu telah pergi, keluarga berkumpul di beranda rumah asli. Kalian sadar apa yang telah kalian lakukan? Kata Budi memeluk kedua orang tuanya,
kalian telah mengubah hidup ratusan keluarga, menciptakan gerakan solidaritas nasional dan menginspirasi orang-orang di seluruh dunia. Kami tidak melakukan apa-apa, kata Sari Wijaya. Kami hanya menerima hadiah yang diberikan Kartini kepada kami dan merawatnya sebaik mungkin. Itulah yang membuat kalian begitu istimewa, kata Aditi. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa kalian adalah instrumen dari sesuatu yang lebih besar, tetapi juga keberanian untuk mengambil tanggung jawab menjadi instrumen tersebut. Malam itu Sari tidak bisa tidur. Dia bangun dari tempat tidur perlahan agar tidak membangunkan Bambang dan pergi ke beranda. Lembah diterangi cahaya bulan purnama dan dia bisa melihat lampu-lampu rumah di mana keluarga lain tidur dengan aman. Dia terus memikirkan semua yang telah terjadi sejak hari pertama itu. Ketika dia tiba di rumah yang tampaknya tak stabil dengan 5 anak kecil dan tanpa prospek masa depan. 20 tahun. Kemudian dia berdiri di sana sebagai matri keluarga yang bahagia dan koordinator proyek sosial yang telah mengubah ribuan hidup. Tidak bisa tidur. Suara Bambang membawanya kembali dari lamunannya. Aku sedang memikirkan Kartini, katanya. Apakah dia pernah membayangkan semua ini akan sejauh ini? Aku yakin iya, jawabnya memeluknya dari belakang. Kartini adalah seorang visioner, tapi kamu tahu apa yang paling membuatku kagum? Apa? Fakta bahwa dia bisa meramalkan bukan hanya apa yang akan terjadi, tetapi siapa yang akan kalian jat. Dia melihat dalam dirimu. Dalam beberapa pertemuan singkat yang kalian jalani, wanita yang kuat dan dermawan yang selalu kamu jat. Dan entah bagaimana dia tahu bahwa aku akan menemukan dalam dirimu keluarga yang selalu kucari. Bambang, kamu ingat pertanyaan yang kamu ajukan padaku di hari pertama? Apakah aku yakin ingin memasuki rumah itu? Ingat, jika kamu menanyakanku hari ini, aku akan mengatakan itu adalah keputusan terpenting dalam hidupku. Bukan karena membawaku kekayaan materi, tetapi karena membawa kepadaku, karena memberiku kesempatan untuk membesarkan anak-anak kita dengan aman. Dan karena memungkinkanku menemukan bahwa aku bisa membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Bagiku itu juga keputusan paling penting, kata Bambang. Ketika aku memutuskan untuk kembali ke Batu, untuk berpamitan dengan Kartini, aku siap untuk menutup satu bab dan hidup dari kenangan. Sebaliknya, aku menemukan bahwa hidup masih menyimpan untuk tahun-tahun terbaik, keluarga tercantik, dan tujuan paling mulia yang bisa kumiliki. Mereka berpelukan dalam diam, menyaksikan fajar mewarnai langit dengan merah muda dan emas di atas pegunungan Batu. Sari, kata Bambang setelah beberapa lama, ada satu hal yang belum pernah kukatakan padamu. Apa itu? Kartini menulis surat terakhir untukku, yang hanya boleh dibuka setelah proyek ini dikenal secara internasional. Dan kamu sudah membukanya kubuka kemarin. Setelah pesta mau dengar Sari mengangguk, dan Bambang mengeluarkan sepucuk surat. Dari sakunya Bambang, sayang jika kamu membaca ini, itu berarti kisah cinta. Kita telah menemukan akhir terindah yang mungkin kita tidak bisa hidup bersama. Tetapi kita berhasil menciptakan bersama sesuatu. Akan Berhan, terima kasih telah merawat keluargaku dengan sepenuh hati seolah-olah itu ikmu sendiri. Terima kasih telah memberikan kepada dan anak-anak cinta yang kamu simpan untukku selama bertahun-tahun ini. Sekarang kamu bisa membiarkan pergi dengan damai mengetahui bahwa cinta kita telah berubah menjadi hal terindah yang ada. Sebuah keluarga bahagia dan dunia yang sedikit lebih baik. Aku menunggumu di sisi lain ketika waktumu tiba untuk menceritakan betapa indahnya melihat semua ini terjadi. Dengan semua cinta abadu Kartinimu. Sari menangis bersama Bambang saat dia membaca surat itu. Rasanya seolah-olah Kartini ada di sana bersama mereka, memberkati keluarga yang telah terbentuk dan proyek yang telah berkembang. Sekarang aku mengerti mengapa dia memilih membangun rumah di tebing itu, kata Sari di antara isak tangis. Mengapa? Karena terkadang kita harus berada di tepi jurang untuk menemukan
bahwa kita bisa terbang. Tahun-tahun berlalu dan jaringan Kartini terus berkembang dan menyebar. Mariana dan Bambang menua bersama selalu aktif dalam proyek tersebut, selalu menerima keluarga. Di rumah mereka selalu melipat gandakan cinta yang dimulai dengan warisan yang tampaknya tak berharga. Pada suatu sore yang istimewa ketika Mariana genap berusia 60 tahun dan Bambang 90, mereka menerima kunjungan yang sangat spesial. Sekelompok perwakilan dari pemerintah federal datang untuk mengumumkan secara resmi bahwa jaringan Kartini telah terpilih sebagai modal nasional bantuan sosial dan akan diterapkan di seluruh provinsi Indonesia. Ini berarti jelas perwakilan dari Kementerian Sosial bahwa model yang diciptakan oleh Ibu Kartini dikembangkan oleh kalian dan diperbanyak oleh ratusan relawan di seluruh negeri kini akan menjadi kebijakan publik nasional. Kebijakan publik? Tanya Sarita. Percaya? Benar. Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan undang-undang yang menciptakan program nasional Kartini Wijaya untuk dukungan keluarga rentan. Sosial ini akan menjadi program bantuan sosial pertama di Indonesia yang sepenuhnya berbasis pada metodologi yang dikembangkan oleh masyarakat sipil. Bambang memegang tangan Sari. Keduanya terlalu terharu untuk berbicara. Ada satu hal lagi, lanjut sang perwakilan. Presiden Republik ingin menganugerahkan kalian bintang jasa sosial, penghargaan tertinggi negara di bidang pelayanan masyarakat. Malam itu, setelah para perwakilan pemerintah pergi, seluruh keluarga berkumpul untuk mencerna berita tersebut. Jaringan Kartini telah menjadi kebijakan publik nasional. Visi seorang wanita yang hidup sendirian di sebuah rumah di tepi jurang telah berubah menjadi undang-undang negara. Kalian sadar bahwa Tante Kartini telah menjadi nama dalam sejarah Indonesia? Kata Budi yang kini mengordinasi bagian budaya dan seni proyek tersebut. Dan kalian juga tambah, Anissa, kalian mengubah warisan menjadi transformasi sosial nasional. Tidak, anak-anakku, kata Sari dengan rendah hati, kami hanya menanam benih yang diberikan Kartini kepada kami. Kalianlah dan semua relawan di seluruh negeri dan semua keluarga yang terbantu yang membuat pohon itu tumbuh. Tapi tanpa kalian menerima tantangan awalnya, semua ini tidak akan ada. Teguh Citra. Benar, kata Rizek. Dan yang terindah adalah kalian tidak pernah kehilangan esensi proyek ini. Meski dengan semua dampak nasional dan internasional ini, rumah ini tetap menjadi tempat penerimaan yang personal dan penuh kasih. Sungguh selama bertahun-tahun, Sari dan Bambang telah mempertahankan tradisi menerima beberapa keluarga secara pribadi di rumah aslinya. Meski puluhan cabang tersebar di seluruh negeri, rumah di tepi jurang itu tetap menjadi jantung yang berdetak dari proyek ini, di mana cinta Kartini tetap hidup dan aktif. Kalian tahu apa yang paling aku syukuri kepada Kartini? Kata Bambang memandang sekeliling meja tempat keluarga yang telah terbentuk berkumpul. Apa ayah? Tanya Aditi. Karena dia mengajariku bahwa cinta sejati tidak pernah berakhir. Hanya berubah dan menemukan cara-cara baru untuk mengekspresikan diri. Cinta yang kurasakan padanya berubah menjadi cinta yang kurasakan pada kalian semua. Dan cinta itu terus berlipat ganda melalui setiap keluarga yang kita bantu. Dan aku bersyukur karena dia telah menunjukkan padaku bahwa tidak ada situasi tanpa jalan keluar. Kata Sari. Ketika aku tiba di sini, kupikir hidupku sudah berakhir, ternyata baru saja dimulai. Akhir cerita. Dan Anda, apa pendapat Anda tentang perjalanan luar biasa Sari dan Bambang ini? Dapatkah Anda membayangkan bagaimana warisan yang tampaknya kejam berubah menjadi berkah terbesar dalam hidup mereka? Ceritakan di komentar, bagian cerita mana yang paling menyentuh hati Anda? Dan apakah Anda mengenal seseorang yang juga mengubah kesulitan menjadi peluang untuk membantu orang lain? Like dan subscribe channel ini memotivasi kami untuk terus menghadirkan kisah inspiratif seperti ini.